Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas tentang konsep penulisan makalah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Andi Rasmini Oktaviana. Dan saya Nurul Amalia. Dan saya Sherly. Dan saya Noor Adlia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian makalah, konsep makalah, dan juga jenis-jenis makalah. Yang pertama, pengertian makalah. Secara umum, makalah merupakan salah satu karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Kedua, konsep makalah. Makalah dipakai untuk karya tulis laporan penelitian sederhana dan dalam pembuatan makalah harus memiliki konsep atau karakteristik. Pengangkatan topik pembahasan masalah dengan melibatkan suatu kajian pustaka dan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Makalah biasanya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah dan memerlukan studi kepustakaan dengan mencantumkan sumber referensi. Yang ketiga, jenis-jenis makalah. Yang pertama, makalah biasa. Makalah ini bersifat menguraikan, menganalisis, dan menginterpretasikan tinjauan pustaka yang digunakan. Yang kedua, makalah dukungan. Makalah ini bersifat membandingkan berbagai teori yang dikutip dan diakhiri dengan pernyataan dukungan penulis makalah terhadap salah satu teori yang dianggapnya paling benar. Yang ketiga, makalah tolakan. Makalah ini bersifat menolak, menunjukkan kelemahan-kelemahan teori yang ada pada tinjauan teoritis dan menggugurkan teori sebelumnya. Ciri makalah. Berikut ini beberapa ciri-ciri makalah. A. Merupakan hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan atau perkuliahan. B. Mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. C. Menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. D. Mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sintesis yang utuh. Fungsi makalah. Berikut ini beberapa fungsi dari makalah. 1. Untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. 2. Memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. 3. Memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. 4. Memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Tujuan penulisan makalah. Yang pertama, suatu makalah dibuat untuk mengevaluasi hasil kerja kita untuk dijadikan acuan dan diinterpretasikan di muka umum agar bisa dipahami dan bisa disebarluaskan agar bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, dengan makalah kita bisa memberikan gambaran tentang hasil kerja kita beserta contoh-contohnya dan solusi dari masalah yang kita hadapi agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan tepat sasaran. Yang ketiga, jadi makalah akan bisa lebih berguna lagi kalau dari hasil kajian-kajian kita selama ini ternyata bisa memberikan kepastian bagi orang lain sehingga bisa menimbulkan gagasan baru atau manfaat dari menyusun atau menulis makalah. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam menyusun suatu makalah yang diantaranya seperti: yang pertama, kita dapat belajar untuk memahami masalah yang ada dan mencari solusinya. Yang kedua, dapat membuka pikiran untuk memahami permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Yang ketiga,
dapat menerapkan wawasan atau ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Pembahasan selanjutnya adalah sistematika makalah. Pada pembahasan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, kemudian bagian isi, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, yang pertama, bagian awal. Bagian awal ini biasanya berisi tentang yang pertama, halaman judul. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian makalah yang berfungsi mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi merupakan daftar yang mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing, dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Dan yang terakhir adalah daftar gambar atau tabel. Kemudian selanjutnya adalah bagian isi. Bagian ini terdapat 3 bab. Bab pertama berupa pendahuluan, bab kedua berupa pembahasan, dan bab ketiga berupa penutup. Bab 1 atau pendahuluan biasanya berisi tentang latar belakang, batasan atau rumusan masalah, tujuan penulisan, dan kegunaan atau manfaat. Kemudian, bab 2 yang berupa pembahasan biasanya berisi tentang kajian teoretis dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah bab 3 yang berupa penutup dan berisi mengenai kesimpulan dan saran.